ada hadiah-hadiah bagi orang-orang yang dulu menghukum Prabowo Subianto. Orang-orang ini, termasuk Jamari Caniago, adalah orang yang memeriksa Prabowo Subianto dalam peristiwa kerusuhan 98 dan menempatkan Prabowo harus mengakhiri karir militernya. Ya, saya kebetulan dapat informasi dari rekan seangkatan Jamari Caniago, sesama lulusan Akademi Militer 1971, tokoh senior, dan mengatakan bahwa BUMN akan ditiadakan karena sudah ada Danantara. Jika Erik ini dipindahkan secara paksa, menurut saya secara paksa ini. Karena kan nggak ada pengumuman, tiba-tiba blang gitu ya. Ini bisa dibaca sebagai penyingkiran orang Jokowi atau loyalis Jokowi dari lingkar inti pemerintahan Prabowo. Lingkar inti loh. Iya, iya. BUMN itu lingkar inti yang pegang duit. Jokowi tidak diberikan posisi yang megang uang banyak. Panggung ini diberikan oleh Prabowo kepada Kodari, tinggal menghitung saja. Kodari ini betul-betul sudah bertransformasi untuk Prabowo atau masih membawa bendera Jokowi. Ahmad Doviri nanti diberikan tugas juga bersama Menko Polkam untuk memimpin reformasi Polri. Sudah saatnya, seperti tadi peristiwa 98, ada Dewan Kehormatan Perwira, maka ini juga harus ada Dewan Kehormatan Perwira di dalam kepolisian. Untuk kepolisian? Oh iya, untuk memeriksa. Setidaknya 5 jenderal di Mabes Polri itu harus diperiksa. Yang sedang berdebar-debar menunggu apakah akan ada segera reshuffle kabinet menteri dalam negeri yang sangat kontroversi. Kita tunggu saja, Bung Indra. Front Media Forum Rakyat Original Trackman. Hanya dalam waktu 8 hari kita menyaksikan kembali reshuffle kabinet. Tetapi yang menarik adalah bukan hanya menteri-menteri baru, tapi juga kepala dan wakil kepala badan dan lembaga yang ada di tubuh pemerintahan. Ada 11 orang pejabat yang dilantik hari ini. Nah, untuk membahas itu, kita hadirkan kembali analis politik, pertahanan, keamanan, intelijen dari Universitas Nasional dan juga seorang jurnalis senior, dosen di Universitas Nasional, Bang Slamet Ginting. Iya. Sehat, Bang, ya? Alhamdulillah sehat, Bung Indra. Bang, apa informasi yang Abang dapat kemarin semalam ketika Abang hampir jam setengah 12 malam itu mau membahas masalah pergantian anggota kabinet, dan Abang sebut di sana secara verbatim nama Jamari Caniago dan Erick Thohir. Abang jangan malam-malam nih dapat apa wahyu dari mana ini? Oh iya. Ya, saya kebetulan tadi malam dapat informasi dari rekan seangkatan Jamari Caniago, sesama lulusan Akademi Militer 1971, tokoh senior, dan mengatakan bahwa besok Jamari Caniago akan naik pangkat menjadi jenderal kehormatan, jenderal bintang 4 kehormatan, dan juga menjadi Menko Polkam. Termasuk Erick Thohir akan menjadi Menpora. Nah, kemudian BUMN-nya juga disebut akan ditiadakan karena sudah ada Danantara. Menarik menurut saya ketika nama Jamari Caniago itu disebutkan akan menjadi Menko Polkam. Selama ini berseliweran nama-nama tokoh seperti mantan Menko Polkam Mahfud MD, bahkan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Kepada teman-teman wartawan saya menjawab bahwa 2 orang ini tidak mungkin akan menjadi Menko Polkam di eranya Prabowo Subianto. Mengapa? Prabowo sudah mengatakan bahwa
dia akan menempatkan orang yang berkeringat di dalam kabinetnya. Jadi yang tidak berkeringat kemungkinan tidak. Nah, Mahfud MD pada saat Pilpres bersama Ganjar Pranowo di kubu yang berbeda. Sementara Gatot walaupun tidak ikut dalam 3 tim yang bertarung dalam Pilpres, tapi dianggap berafiliasi dengan Anies Baswedan. Sehingga dengan hari ini, dengan pelantikan Djamari Caniago, betul bahwa mereka memang tidak dipilih, hanya Djamari Caniago. Nah, mengapa Djamari Caniago? Menurut saya ada yang menarik. Inilah rekonsiliasi politik Prabowo Subianto dengan kubu Dewan Kehormatan Perwira tahun 1998. Di mana orang-orang ini, termasuk Djamari Caniago, adalah orang yang memeriksa Prabowo Subianto dalam peristiwa kerusuhan 98 dan menempatkan Prabowo harus mengakhiri karir militernya. Nah, pada waktu itu Dewan Kehormatan Perwira dibentuk oleh Panglima ABRI Jenderal Wiranto, kemudian Ketua Dewan Kehormatan Perwira adalah Kasat Jenderal Subagio HS, lalu wakil ketuanya adalah Letnan Jenderal Fahru Roji, dan sekretarisnya adalah Djamari Caniago. Nah, anggotanya adalah Yusuf Kartanegara, Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Ari J. Kumaat almarhum, Letjen Agung Gumelar, dan Letjen Susilo Bambang Yudhoyono. Dari sini kita harus bisa melihat bahwa orang-orang yang dulu di DKP itu yang bisa dibilang musuh politiknya Prabowo, karena setiap Prabowo tampil di kancah Pilpres 2009, 2014, 2019, dosa-dosa Prabowo ini selalu diungkit. Terutama oleh siapa? Oleh Wiranto, oleh Agung Gumelar. Yang lain tidak pernah bersuara itu. SBY tidak pernah bersuara. Fahru Roji tidak pernah bersuara. Oh iya, sesekali Fahru Roji. Tapi Djamari Caniago tidak pernah. Nah, kita harus lihat bedah. Dalam peristiwa Prabowo dicopot sebagai Panglima Kostrad, maka yang menggantikannya untuk sementara adalah Johnny Lumintang, yang menjadi Panglima Kostrad hanya 17-18 jam. Di situ ada resistensi terhadap Johnny Lumintang, dan kemudian Djamari Caniago yang saat itu sebagai Pangdam Siliwangi dijadikan Panglima Kostrad. Itu pun setelah Johnny Lumintang menyerahkan bendera perang Kostrad kepada Kasat Jenderal Subagio HS. Jadi tercatat juga Subagio HS pernah jadi PJS Panglima Kostrad, baru menyerahkan kepada Djamari. Dalam waktu 17 jam ya? Ya, Djamari Caniago. Nah, di situ publik melihat bahwa, oh ini Djamari Caniago bagian dari orangnya Wiranto. Kan seperti itu. Tapi sekarang, kok bisa ya dia menjadi Menko Polkam di era Presiden Prabowo Subianto? Nah, Djamari ternyata juga menjadi anggota Partai Gerindra. Nah, ini kan usianya sudah tidak muda lagi. Kelahiran 1949, berarti usianya sudah 76 tahun. Makanya memang saya melihat di dalam politik Indonesia tidak ada kawan dan lawan yang abadi tentunya. Saya kira hampir di seluruh dunia memahami politik seperti itu, yang ada hanyalah kepentingan yang terus berubah. Nah, fenomena terpilihnya Prabowo menjadi presiden pada tahun 2024 itu sudah berubah. Orang-orang di DKP itu mendukung Prabowo. Wiranto mendukung. Lalu diberikan tempat menjadi penasehat khusus presiden bidang politik dan keamanan. Lalu Agung Gumelar juga tetap sebagai Ketua Umum PPABRI, Persatuan Purnawirawan TNI Polri di situ, dan menantunya ya,
pebulu tangkis Taufik Hidayat dijadikan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi ada hadiah-hadiah bagi orang-orang yang dulu menghukum Prabowo Subianto. Termasuk Jenderal Subagio HS, anaknya Agus Istro yang sempat kontroversi dulu, sekarang sudah menjadi Mayor Jenderal. Nah, lalu yang lain kita bisa lihat SBY yang tidak seperti Agum atau Wiranto yang terus menggonggong dalam tanda petik Prabowo sejak 2009, 2014, 2019, SBY kan tidak begitu. Anaknya diberikan tempat sebagai Menko Infrastruktur. Nah, jadi memang di sini tokoh-tokoh militer yang dulu memeriksanya kini berada dalam kubu pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk juga orang yang berseberangan secara politik. Luhut Binsar Panjaitan berada di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Sebagai apa? Kan dia juga sebagai penasehat khusus Presiden bidang digitalisasi dan pemerintahan. Dan kepala Dewan Ekonomi termasuk Dewan Ekonomi Nasional. Nah, ini artinya apa? Dilantiknya Djamari Caniago sebagai Menko Polhukam saat ini tentu saja menarik perhatian kita untuk menganalisisnya secara politik. Nah, apalagi di saat tuntutan reformasi kepolisian menggema terus-menerus. Kendati sejak hari Senin aneh ada demonstrasi yang menentang reformasi Polri. Dan Polri juga anehnya lagi mengaku tidak tahu dari kelompok mana pendemo ini. Mana ada orang demo tidak melaporkan, tidak memberitahu. Jadi ini sebuah keanehan. Tapi hari ini Ahmad Doviri dilantik menjadi penasehat khusus Presiden bidang keamanan, ketertiban masyarakat, dan reformasi Polri. Sekaligus dinaikkan pangkatnya menjadi Jenderal Polisi Kehormatan. Ini artinya memang Ahmad Doviri nanti diberikan tugas juga bersama Menko Polhukam untuk memimpin reformasi Polri, di mana dalam tragedi Agustus lalu itu kan menyebabkan 10 orang tewas, ribuan orang mengalami tindakan represif. 3 orang masih dicari. Iya, kemudian ya 400-an orang ditahan. Jadi memang harus ada yang dibahas di sini. Bahkan menurut saya sudah saatnya seperti tadi peristiwa 98 ada Dewan Kehormatan Perwira, maka ini juga harus ada Dewan Kehormatan Perwira di dalam kepolisian. Untuk kepolisian? Oh iya, untuk memeriksa. Setidaknya 5 jenderal di Mabes Polri itu harus diperiksa. Pertama Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yang kedua, tentu saja Kepala Badan Intelijen Keamanan. Yang ketiga, Kepala Badan Pemelihara Keamanan. Yang keempat, Komandan Korps Brimob. Dan yang kelima, Astama, Asisten Utama Operasi Kepolisian. Harus diperiksa ini. Kenapa, Bang? Ini tragedi yang membuat semua mata dunia melihat ke Indonesia. Loh, kok kepolisian Indonesia jadi barbar seperti ini? Nah, peristiwa Malari yang cuma 1 hari aja menyebabkan sekitar 10 jenderal harus dicopot dari jabatannya. Lah ini juga harus ada pertanggungjawaban, harus ada sanksi. Nah ini Ahmad Doviri yang waktu itu juga saya sebutkan, yang seharusnya setahun lalu menggantikan Listio Sigit, tapi Listio Sigit masih diperpanjang, akhirnya jatuh masa pensiunnya tidak bisa. Maka memang ini juga sudah saatnya setelah pelantikan kabinet dan juga ada penasehat khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri, saatnya Presiden Prabowo Subianto juga mencopot Listio Sigit Prabowo dan kemudian mengangkat tokoh senior. Tokoh senior itu ya Wakapolri menurut saya, angkatan 1990, karena Listio kan angkatan 1991. Untuk apa? Supaya ada konsolidasi di dalam
struktur kepolisian di mana Listio Sigit Prabowo sudah tidak bisa mengendalikan. Jadi inilah yang nanti memimpin menurut saya Kapolri yang baru, yang lebih senior dari Listio Sigit Prabowo itu harus memimpin Dewan Kehormatan Perwira, di backup oleh siapa juga, Ahmad Doviri, Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Doviri, dan juga ada Jenderal Polisi Purnawirawan Kehormatan juga, Agus Andrianto, kan juga naik pangkat kehormatan juga. Ini orang-orang kepolisian yang aktif di pemerintahan bisa masuk dalam tim ini, beserta orang-orang lain untuk memeriksa supaya pengawasannya bukan hanya internal, tapi harus ada pengawasan eksternal. Internalnya kan juga antara lain Menko Polkam itu sebagai ketua. Nah, kan menarik, kalau sebelumnya ketuanya adalah Menko Polkam Budi Gunawan, sekarang sudah diganti, maka tidak lagi jeruk makan jeruk, karena wakil ketua Kompolnas itu Mendagri, yang kebetulan polisi juga, Tito Karnavian. Jadi ini sebuah kemajuan, ada penasihat khusus Presiden bidang Kamtipnas. Nah, makanya menurut saya menarik lagi bagaimana kita memahami situasi ketika kubu Dewan Kehormatan Perwira masuk ke dalam kancah kekuasaan Presiden Prabowo. Bagaimana menganalisisnya? Saya melihat memang ini bukan sekedar arena, ini bukan sekedar konfrontasi, tapi lebih pada arena rekonsiliasi yang dibangun oleh Prabowo Subianto. Jadi dalam sejarah politik Indonesia juga selalu menunjukkan bahwa pertarungan politik jarang berakhir ya dengan permusuhan abadi. Nah, di Indonesia tuh, ya. Jadi alih-alih mempertahankan dendam atau garis ideologis yang keras, elit politik Indonesia justru cenderung memilih jalan rekonsiliasi dan kompromi. Jadi ini rekonsiliasi Prabowo dengan orang-orang DKP dan juga kompromi. Jadi ini menurut saya bukan semata-mata jiwa besar dari Prabowo Subianto, tapi dia punya kalkulasi politik untuk menjaga stabilitas politik dan kesinambungan kekuasaan. Jadi nggak main-main juga dengan orang-orang lebih senior. Makanya tokoh-tokoh senior kepolisian seperti Ahmad Doviri diberikan penghargaan seperti itu. Prabowo sedang juga melakukan konsolidasi kekuasaan, termasuk konsolidasi kekuasaan di TNI maupun di kepolisian. Ini nggak main-main. Nah, kalau melihat juga kubunya Luhut Binsar Panjaitan ya, Prabowo juga tetap membiarkan menantunya Luhut ya, sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Maruli Simanjuntak. Tidak diutak-atik tuh sampai sekarang ya. Kendati Maruli dilantik di masa Presiden Jokowi. Jadi betul-betul Prabowo juga melakukan rekonsiliasi politik, kompromi politik dengan musuh-musuh lama, terutama tokoh-tokoh senior militer. Nah, ini yang sedang dimainkan. Jadi pola lama realisme elit ini di mana tokoh kuat itu bersatu ketika kekuasaan berpindah tangan, ya mereka juga mungkin melihat bahwa Prabowo tidak bisa dibendung untuk menjadi presiden, makanya mereka juga beralih. Ya kan menarik tokoh Jamari Caniago yang sebelumnya dianggap sebagai orangnya Wiranto bisa masuk. Saya melihat figur Jamari Caniago ini, menurut saya pandai dia berkomunikasi, bisa diterima Wiranto, bisa diterima Prabowo Subianto. Fleksibel. Apalagi dengan SBY ya. Apalagi dengan SBY. Anggota dulu kan? Ya. Dewan Kehormatan Perwira. Nah Bang, yang juga kita terkejut adalah statement dari Syafri Samsudin ketika menjadi Pak Menko Polkam Adintrin bahwa dia akan beberapa bulan. Nyatanya cuma beberapa hari. Kenapa itu Bang? Ya, ini ada dinamika politik di mana situasi kan kurang stabil. Antara lain dengan kedatangan Syafri Samsudin ke gedung DPR MPR. Ya.
yang kemudian mengatakan sudah berkompromi dengan elit-elit pemimpin-pemimpin di DPR bahwa TNI akan menjaga gedung DPR MPR. Nah ini kan diprotes juga oleh banyak pihak. Sampai kapan? Ya sampai situasi relatif aman. Alasannya ini kan simbol dari dari kedaulatan rakyat, kan simbol negara. Jangan main-main ya DPR MPR. Kuasa DPR MPR, presiden bisa tumbang. Contoh kasus kan banyak. Ya. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, kemudian Presiden B.J. Habibie yang kalah di pertanggungjawabannya di gedung DPR MPR, juga Presiden Gus Dur. Nah, jadi betul-betul menurut saya Prabowo Subianto sedang menempatkan Syafri sebagai orang khusus kepercayaannya. Kalau harus juga mengurusi kepolisian, mungkin jadi bercabang-cabang. Karena itu dicarikan tokoh senior, ini lebih senior daripada Prabowo dan Syafri. Karena Jamari Caniago lulusan Akademi Militer 1971. 71 ya? Ya, dia seangkatan dengan Letjen Kiki Sahnakri, Jenderal Endriatono Sutarto, kemudian juga Marasabesi, kemudian juga Slamet Supriyadi dulu. Nah ini tokoh-tokoh Akmil 1971, sehingga Syafri juga paham bahwa ini harus dipimpin oleh tokoh senior gitu. Jadi ada pembagian tugas dan juga kemudian memperkuat posisi Gerindra di situ dengan adanya pembagian tugas seperti ini. Juga kaki-kaki Prabowo semakin kuat di kabinet, menurut saya begitu. Nah, yang juga ingin pesan yang mungkin mau disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu adalah bahwa tuduhan terutama di masyarakat sipil adalah bahwa favoritisme terhadap militer. Tapi kenyataannya kepala staf kepresidenan yang berlatar belakang militer diganti oleh sipil, Kodari. Apa pesan di balik itu, Bang? Ya, ini menarik ya menurut saya. Memang untuk merealisasikan kebutuhannya dalam konsolidasi politik ini, dia butuh dukungan dari kalangan militer senior, ya kan? Kemudian elit lama ini, elit lama yang pernah berada di sisi yang berlawanan, artinya orang-orang kubu Jokowi diakomodasi juga di dalam politik pemerintahan ini. Ya contohnya itu tadi, menukar posisi Kodari, menggantikan A.M. Putranto yang seorang letnan jenderal, kan begitu. Nah ini di dalam kompromi ini bukan sekedar maaf-memaafkan, tapi juga strategi konsolidasi untuk memperkuat stabilitas politik. Nah, di dalam kasus misalnya yang terjadi pada Kodari, ini kan menarik. Kodari ini dianggap betul-betul sebagai orang dekatnya Jokowi. Bahkan ide 3 periode juga konon ya itu ide dari Kodari. Nah, jadi di sini kita harus bisa memahami dalam konteks inilah tokoh-tokoh senior yang dia rangkul, tokoh-tokoh yang masih beririsan dengan Jokowi juga dirangkul. Artinya memang publik harus juga bisa membaca bahwa Prabowo itu tidak seketika menepis atau menendang orang-orang Jokowi. Dengan posisi Kodari menggantikan posisinya Letnan Jenderal A.M. Putranto, berarti ada hal yang dibutuhkan oleh Prabowo Subianto terhadap figur Kodari yang semula jadi wakil KSP menjadi ketua KSP. Nah, begitu juga dengan Erick Thohir yang tadinya Menteri BUMN dan sangat dekat juga dengan Presiden Jokowi, menjadi Menpora, walaupun secara portofolio itu kan turun kan.
grade A ke grade B lah ya. Ya, jadinya ini harus dipahami juga bahwa memang ada kebutuhan Presiden Prabowo terhadap figur Kodari, bukan hanya sekedar dia coba menutup luka-luka lama nih Prabowo, luka lama terhadap Jokowi juga, luka lama terhadap tokoh-tokoh senior yang dulu berseberangan dengan dirinya. Nah, ini persoalan transisi di era Jokowi kepada era Prabowo Subianto ternyata sampai sekarang tetap dijalankan. Masih saya lihat Prabowo masih menjalankan pola transisi politik. Ya, sebelumnya KSP ini kan Jenderal Muldoko, ya kan. Kemudian ternyata digantikan oleh Putranto yang tidak ada irisan dengan Jokowi. Mungkin juga Prabowo melihat bahwa ini ada celah yang kosong. Dia masih tetap membutuhkan hubungan yang baik dengan Jokowi, karena ini memang strategi politik yang menyeluruh untuk bisa pelan-pelan mengubah orang, bertransformasi dari loyalis Jokowi menjadi loyalis Prabowo. Jadi saya melihat begini, posisi KSP ini adalah simbol dan fungsi strategis yang harus ada di dalam istana. Mengapa? Karena ini bukan sekedar jabatan administratif belaka, tetapi juga dapur kebijakan presiden. Jadi bukan hanya administratif belaka, tapi dapur kebijakan presiden, termasuk untuk apa? Pengendalian isu, komunikasi strategis, dan koordinasi lintas kementerian. Dan ini mungkin tidak bisa dilakukan oleh Putranto. Sementara sebagai pengamat politik, doktor ilmu politik, Kodari dianggap mampu melakukan pengendalian isu, komunikasi strategis, dan koordinasi lintas kementerian. Nah, makanya kemudian fungsi kantor komunikasi kepresidenan jadi kantor komunikasi pemerintahan itu kan juga diganti. Nah, yang menarik adalah ternyata dalam beberapa kasus termasuk Hasan Nasbi ini itu kalau minta mundur itu nggak dikasih sama Prabowo. Prabowo maunya memecat kan kira-kira gitu. Jadi kayak Sri Mulyani minta mundur nggak dikasih, tapi besoknya dipecat. Nah, sama dengan Hasan Nasbi, minta mundur nggak dikasih, maunya dipecat. Jadi kira-kira ini pemecatan. Jadi kita harus membaca gaya politik Prabowo seperti ini. Nah, seperti yang lain juga nanti akan ada pemecatan. Nah, inilah alat penting bagi Prabowo untuk mengawali agenda presiden di menjelang 1 tahun pemerintah dengan mengganti beberapa posisi penting di kabinet, termasuk mengawal supaya legasinya itu semakin kuat dengan mencari, kalau memang dari Jokowi bagus, ya sudah akan ditempatkan sebagai orang profesional di dalam kabinetnya. Nah, karakter Putranto menurut saya, mengapa Prabowo akhirnya mengganti, menurut saya, mungkin tidak cocok karakter militer menghadapi kebutuhan politik di masa transisi ini. Jadi harus orang yang luas, tidak kaku. Nah, Kodari ini kan luas sekali kan, bisa libero yang juga kadang-kadang jadi striker. Betul, dia bisa jadi kayak juru bicara Jokowi. Sekarang saya beberapa kali tampil di sebuah forum, termasuk di podcast maupun di televisi bersama Kodari. Dia betul-betul bisa menerjemahkan apa keinginan Prabowo Subianto segala. Nah, ini kelebihan Kodari yang mungkin dilihat oleh Prabowo Subianto sebagai tokoh politik aktif yang bisa menjembatani peralihan dari era Jokowi kepada
era Prabowo, dan juga butuh figur yang bisa menjembatani komunikasi termasuk membangun opini publik dan wacana politik. Jadi kita tidak ragukan dengan sekolahnya sebagai doktor ilmu politik dari Kodari itu. Apakah termasuk memberikan peran yang lebih aktif lagi kepada kantor wakil presiden? Karena selama hampir setahun ini peran itu sangat terbatas. Dan ada diskomunikasi juga antara kantor presiden dengan kantor wakil presiden. Apakah ini juga akan dilakukan oleh KSP yang baru? Ya, saya kira agak berbeda ya dengan fungsi kantor istana wakil presiden. Sampai sekarang kita tidak pernah tahu siapa orang yang berperan di dalam istana wakil presiden itu. Jadi kecuali KSP dan juga yang kita nilai juga kantor komunikasi kepresidenan yang dipimpin Hasan Nasbi, menurut saya gagal menerjemahkan apa keinginan presiden. Nah, sampai sekarang juga orang nggak tahu apa yang ingin dicapai oleh wakil presiden. Terakhir ketika mengunjungi korban bencana di Bali, warga juga menginginkan supaya Gibran jangan datang lagi kemari kan. Supaya tidak ada bencana lagi. Iya, supaya tidak ada bencana lagi. Tapi kan juga publik menerjemahkan, lo kesini ngapain aja kalau cuma pencitraan doang, kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi Kodari yang bisa dibilang loyalis Jokowi dan juga juru bicara tidak resmi Jokowi, itu menandakan bahwa dia konsisten membela kepentingan Jokowi. Artinya di dalam pemerintahan Prabowo sekarang, ya kita harus pahami bahwa tetap ada orang kuat Jokowi di dalam pemerintahan dan strategis posisi KSP. Jadi sebagai analis politik, maka Kodari orang yang kita catat sebagai penggagas 3 periode Jokowi, dan ini sangat kontroversi. Menurut saya juga tinggal kita melihat bagaimana apakah dia akan menjalankan fungsi menggaungkan atau mengamankan legasinya Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo. Nah ini kalau ini yang memang panggung ini diberikan oleh Prabowo kepada Kodari, tinggal menghitung saja. Kodari ini betul-betul sudah bertransformasi untuk Prabowo atau masih membawa bendera Jokowi. Kan kita lihat kemarin sejumlah menteri yang di-reshuffle itu kembali menghadap Jokowi, yang menurut saya ketika terekspos di media massa kurang elok lah, karena presiden itu kan cuma satu, artinya presiden yang presiden in action-nya begitu, cuma satu. Nah, untuk Djamari Caniago sebagai Menko Polkam yang baru, apa agenda-agenda paling strategis, Bang, yang harus dia jalankan sekarang? Ya, saya kira pertama dia harus bisa mengordinasikan sekitar 7 kementerian yang berada di bawahnya, dan itu kementerian triumvirat. Ada menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri pertahanan di situ. Triumvirat ada di sini ya? Iya, termasuk apa? Kalau bicara pertahanan, kan berarti ada apa? Ada TNI kan? Ada TNI juga. TNI 3 Patra. Ya. Nah, berarti kalau kemudian lingkupnya juga pertahanan keamanan, kepolisian masuk di sini juga. Ya. Jadi sangat-sangat strategis, makanya diperlukan perwira tinggi senior yang bisa menjalankan ini. Tapi memang kalau kita lihat kekurangan dari Djamari Caniago kan nggak pernah menjadi jenderal 4 aktif kan, begitu ya. Nah, ini saya pertama kali tahu bahwa Menko Polkam itu harus bintang 4 itu pada waktu saya dulu meliput Susilo Sudarman menjadi Menko Polkam. Dia lapor kepada Presiden Soeharto. Dia bilang Tri Sutrisno dan Edi Sudrajat itu bintang 4. Itu anak buahku dulu. Kok saya jadi Menko Polkam bintangnya
Tidak. telu. Jadi nggak pas, harusnya bintangnya 4 kan gitu ya. Akhirnya mau Pak Harto dinaikkan jadi bintang 4 kehormatan. Jadi sekarang ya kita harus paham Menko Polkam ya seperti Menteri Pertahanan juga ya layaklah untuk posisi bintang 4 kehormatan. Selain mengordinasikan itu, menurut saya pasti yang sedang ditunggu-tunggu publik adalah dia sebagai ketua Kompolnas harus bersama mendampingi Presiden memimpin reformasi kepolisian. Nah, ini sesuatu yang 25 tahun ditunggu-tunggu. Polisi yang diharapkan lebih baik sebagai polisi sipil dan humanis. Dalam tragedi Agustus ini kan justru polisi ini dianggap barbar. Polisi ini justru tidak mengutamakan hukum dan HAM, justru lebih represif seperti militer. Karena itu memang nanti menurut saya penempatan BRIMOB juga harus jelas. Apakah menjadi satu dengan polisi konvensional atau dia dimasukkan ke dalam Kementerian Hankam bersama TNI begitu. Semacam SWOT ya, semacam SWOT-nya. Iya, semacam SWOT. Special Weapon and Tactic ya. Betul. Artinya mereka merupakan unit khusus dan berbeda dengan Polri. Berbeda dengan polisi konvensional. Jadi BRIMOB itu kan menghadapi ancaman Kamtibmas berintensitas tinggi, berskala lebih tinggi, yang tidak mampu ditangani kepolisian konvensional. Kalau kemudian yang lawannya bersenjata api, bisa sama dia. Intensitasnya lebih tinggi. Tapi kemudian senjatanya lebih berat, seperti di OPM, ya bukan tugas dia lagi. Bukan Kamtibmas lagi. Masuklah satuan-satuan militer. Kan kalau di film Die Hard juga begitu. Dari polisi konvensional biasa, SWAT masuk, musuhnya lebih besar. Wah, ini udah pakai semacam tank, segala macam alat berat, basoka, itu masuk militer. Jadi jelas nanti kita juga harus membahas struktur kepolisian yang paling pas untuk karakter kepolisian Indonesia. Termasuk artinya dalam penindakan terhadap OPM, itu nanti statusnya langsung darurat perang, bukan darurat sipil lagi. Saya kira harus ada tahapan ya. Selain kalau Perpu 23 tahun 1959 itu kan mulai dari tertib sipil, kemudian darurat sipil, darurat militer, baru darurat perang. Nah, ini menurut saya dengan situasi yang terjadi di Papua sekarang, apakah bisa tetap diberlakukan tertib sipil? Menurut saya kalau OPM itu sudah bersenjata dan juga melawan TNI, di dalam konvensi HAM dunia itu sebenarnya bisa ditembak. Jadi nggak boleh mengatakan ini sipil. Sama juga dengan ketika sipil sudah dijadikan semacam tameng oleh tameng hidup ya, tameng hidup, itu maka gugur fungsi HAM. Jadi bisa ditembak. Sama dengan orang sudah memegang senjata api bisa ditembak. Yang militer yang menembak tidak bisa dikenai pelanggaran HAM. Ini menurut saya Komnas HAM harus juga membuka cakrawala bahwa Komnas Internasional juga seperti itu kalau yang dihadapi sudah bersenjata seperti itu. Artinya kalau dengan adanya reshuffle sekarang itu konsolidasi terutama di bidang politik dan keamanan itu udah selesai atau masih ada agenda baru yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto? Iya, saya kira salah satu agendanya adalah ada perubahan elit-elit di kepolisian yang menurut saya kemungkinan akan terjadi pada Oktober ini, bahkan setelah 5 Oktober Hari TNI. Kan masih ada kegiatan-kegiatan yang dianggap kepolisian tidak mampu menangani huru-hara politik, dan saya nggak tahu apakah siaga satunya sudah dicabut atau tidak.
Tapi sebenarnya dengan adanya pelantikan anggota kabinet yang baru, sebenarnya kondisi sudah normal. Jadi jangan menunda-nunda lagi. Kalau memang bisa dipercepat September ini pergantian pucuk pimpinan Polri, lakukan saja. Apalagi sudah ada semacam tokoh-tokoh polisi senior di dalam pemerintahan Prabowo Subianto yang sudah bisa memberikan input-input kepada Presiden. Dengan kata lain, Abang ingin mengatakan bahwa reformasi kepolisian harus didahului dengan penggantian Kapolri. Iya, berbarengan bersamaan. Ya sekarang otomatis salah satunya harus diganti Kapolri. Jadi nggak boleh lagi misalnya seperti yang usianya masih 7 tahun pensiun, seperti yang dialami Tito Karnavian, yang dialami oleh Listio Sigit Prabowo diangkat menjadi Kapolri. Ini kan menyebabkan yang senior-seniornya juga nggak bisa. Harusnya dan rata-rata hanya sekitar 3 tahunan lah. Jarang juga 4 tahunan. Supaya apa? Supaya kebutuhan organisasi juga situasi organisasi menjadi sehat. Ini kalau menunggu Listio Sigit Prabowo pensiun masih 2 tahun lagi. Jadi kan roda elitnya tidak berputar. Ini nggak sehat dan bisa terjadi kejenuhan-kejenuhan. Menurut saya memang sudah saatnya dilakukan pergantian elit kepolisian. Setelah itu dibentuklah Dewan Kehormatan Perwira untuk memeriksa kasus ini. Iya, dengan katakanlah pekerjaan yang sudah dijanjikan oleh Pak Syafrul Samsudin, yaitu pengamanan gedung DPR MPR oleh TNI, itu apakah akan terus dijalankan oleh Jamari Caniago? Iya, saya kira ini kalau jawaban Syafri ini tunggu situasi normal. Tapi memang militer bisa beralasan juga ini adalah objek vital negara juga, gitu kan. DPR kan selain simbol kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, tapi juga kedaulatan negara. Ada objek strategis nasional. Objek strategis nasional, di mana objek strategis nasional di semua negara juga dipegang oleh militer. Bukan ini kan kalau kita lihat setelah era reformasi malah terjadi perubahan, objek vital nasional diambil alih oleh kepolisian dan ternyata harusnya kita buka lagi semuanya. Setelah 25 tahun reformasi harus kita buka semuanya. Yang mana buat TNI, mana yang buat Polri. Karena itu memang harus ada undang-undang susunan kedudukan di antara kedua lembaga ini. Sama dengan KUHP itu harus jadi dulu revisinya sebelum undang-undang kepolisian. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi polisi seperti di dunia itu ketika ada video polisi memiting orang, itu bisa dipecat. Nah, apalagi polisi yang gebukin pengunjuk rasa nggak boleh ada. Jadi harus ada semuanya sanksi-sanksi terhadap aparat keamanan, baik polisi maupun militer di ranah sipil yang memang melakukan tindak kekerasan. Jangankan di ranah sipil, di ranah militernya atau di ranah kepolisian di mana banyak senior menyiksa juniornya, itu juga harus dipecat. Jadi nggak main-main. Itu harus dikedepankan komitmen terhadap hukum Jenewa, hukum humaniter internasional harus dipahami begitu. Yang juga menjadi kesulitan bagi kalangan demonstran, saya lihat dari beberapa agenda aksi ya, per hari ini misalnya ada tabur bunga yang dilakukan oleh kalangan ibu-ibu, dan itu dilakukan di Polda Metro Jaya. Kemudian rencananya juga hari ini ada aksi ojol ke DPR dan ke Istana Negara. Tapi cuma ratusan orang yang ke DPR. Kenapa? Karena di DPR mereka lihat ada tank-tank TNI di sana. Ini ruang yang mungkin nggak bakal didekatin oleh demonstran manapun. Tetapi Polda Metro Jaya justru terbuka karena tidak ada tank TNI di sana. Artinya yang saya mau katakan adalah apakah dengan ini juga tentara ingin mengatakan bahwa yang mereka jaga adalah objek-objek strategis, tetapi bukan instansi militer, instansi kepolisian misalnya. Iya, saya kira juga semua harus terbuka bahwa
harus ada ruangan khusus menurut saya bagi pendemo, harus disiapkan gitu. Harus ada ruang terbuka untuk pendemo yang tidak dijaga oleh aparat keamanan dengan kendaraan-kendaraan tempur atau kendaraan tempur militer atau kendaraan taktis kepolisian. Tetap harus ada. Jadi harus ada dibuka ruang publik untuk berdialog, untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan pasal 28 itu Undang-Undang Dasar 45 bahwa kebebasan berekspresi, berpendapat, berorganisasi ya harus dibuka ruang itu. Jangan sampai kemudian masuknya militer atau masuknya BRIMOB di situ itu menutup ruang komunikasi antara anggota DPR dengan rakyat. Jadi juga harusnya demo itu nggak perlu harus besar-besaran. 10 juga harus diterima, jangan menunggu gaduh, menunggu rusuh, baru kemudian diterima. Ya harus diterima. Jadi semua harus mengakomodasi. Nah, saya melihat sekarang dengan adanya kerusuhan tersebut, kerusuhan Agustus itu, Prabowo juga sedang mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik yang dalam tanda petik lawannya, termasuk Jokowi itu menurut saya. Maka mengakomodasi Kodari misalnya, mengakomodasi Erick Thohir gitu kan, itu bisa menjadi bentuk konsesi terhadap Jokowi agar dukungan politiknya tetap utuh kepada Presiden Prabowo Subianto. Anda paham kan kemarin yang Bara JP, ada pergantian, ada kongres, ada pernyataan harus mendukung Prabowo Subianto. Itu kan pesan. Maka kemudian ditangkap oleh Prabowo Subianto di dalam reshuffle kabinetnya itu mengakomodasi orang-orang dekat Jokowi, termasuk Kodari dan juga Erick Thohir. Jadi ini bisa dilihat sebenarnya ujian juga bagi kemandirian politik Prabowo. Apakah bisa sepenuhnya membentuk tim sendiri atau tetap berada di dalam bayang-bayang Jokowi? Itu ujian bagi Prabowo Subianto. Jadi harus kita lihat. Nah, kalau lihat dari analisis politik, maka ada penanaman akar kekuasaan yang sedang dilakukan Prabowo Subianto dengan reshuffle kabinet sekarang. Ya, misalnya itu tadi pergantian AM Putranto dengan Kodari, pergantian Menpora Erick Thohir di situ. Nah, dalam kasus Erick Thohir yang menurut saya uangnya sudah kebanyakan dengan menjadi Menteri BUMN, sekarang kira-kira disuruhlah oleh Prabowo, duit lo kan banyak, maka lo biayai olahraga. Nah, olahraga itu adalah passion lo kan kira-kira gitu. Lo harus membangun olahraga Indonesia dengan sebaik-baiknya, bukan cuma ngurus PSSI tapi ngurus olahraga sepenuhnya. Uangnya dari mana? Dari uang lo. Lo kan udah dapat uang banyak di BUMN, maka sekarang biayailah olahraga Indonesia dengan uangmu yang cukup banyak itu. Jadi ini juga strategi menurut saya, strategi politik Jokowi tetap berjalan terus. Dia ingin tetap punya pengaruh di dalam kabinet karena masih cukup banyak orang-orangnya di kabinet yang menjabat, sekaligus juga ingin memastikan bahwa Prabowo adalah presiden transisi dari Jokowi kepada Prabowo, bukan sepenuhnya seperti era SBY kepada era Megawati kepada era SBY yang tidak ada sama sekali hubungan, sama dengan SBY kepada Jokowi. Jadi baru kali ini dalam pemerintahan Indonesia Prabowo ingin mengatakan bahwa transisinya bagus loh, gitu. Karena era Presiden Soekarno ke Soeharto kan nyaris tidak ada transisi yang begitu baik. Dari Prabowo dari Presiden Soeharto ke Habibie memang ada masa transisi karena Habibie adalah mantan wakil presidennya. Jadi
Jokowi sekarang juga sedang menanam atau menempatkan orang kepercayaannya di pemerintahan Prabowo, sehingga pihak-pihak yang menginginkan orang Jokowi terlempar dari kabinet, maka Anda tidak bisa harapan Anda tidak bisa terwujud seperti itu, karena Prabowo bukan figur yang seperti itu. Prabowo adalah figur akomodatif terhadap musuh-musuh politiknya, dan dia selalu melakukan kompromi politik begitu. Yang juga kita bisa lihat profilnya ya, profil dari Erik dan Kodari ini kan profesional sebetulnya. Betul. Yang diganti adalah profil politiknya. Iya. Profil yang wajah politiknya terlalu kental, seperti Budiari dan kemudian Karding ya. Nah, yang saya juga mau tanya, info yang abang dapatkan malam itu posisi dari Kementerian BUMN, katanya mau diambil alih sama Danantara atau bagaimana? Ini kan tidak disebut tadi dalam reshuffle. Apakah kementerian ini akan ada menteri yang menggantikan Erick Thohir, atau kementerian ini sama sekali dihilangkan dalam struktur kabinet? Ini nampaknya masa untuk melakukan transisi dan transformasi BUMN, Kementerian BUMN menurut saya, dan holding-holdingnya serta infrastruktur BUMN akan pindah ke Danantara. Jadi ini perkiraan saya, karena memang belum ada pengumuman. Apakah karena belum ada pengumuman bahwa Menteri BUMN diisi siapa, nggak ada kan? Nggak ada pengumuman. Menteri Atenternya pun nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi kan sama di dalam peristiwa politik ini, baru kali ini menteri di reshuffle, tapi sepekan kemudian baru penggantinya ada. Kan nggak pernah kejadian seperti ini. Nah, kita juga saya tidak ingin berspekulasi, menunggu saja penjelasan dari istana apakah Kementerian BUMN itu akan dibubarkan sekarang masa transisi. Jadi yang jelas siapapun yang duduk di dalam kursi panas ini, bisa dibilang kursi panas ya BUMN, harus penuhnya sejalan dengan presiden yang sedang berkuasa. Jadi apakah Presiden Prabowo nyaman dengan Erick Thohir? Dengan pergantian Erick Thohir, memindahkan Erick Thohir menjadi Menpora, menurut saya Presiden Prabowo tidak nyaman. Maka kalaupun harus tetap ada Kementerian BUMN, maka harus orang yang betul-betul sepenuhnya sejalan dengan presiden yang sedang berkuasa saat ini. Nah, kalau melihat profilingnya Erick Thohir, kan memang bisa dibilang loyalis Jokowi yang sangat kuat dan bukan orangnya Prabowo Subianto. Maka memang tinggal menunggu waktu menurut saya sejak awal ketika pengumuman kabinet Erick Thohir menjadi Menteri BUMN itu hanya Menteri Perantara sementara saja. Jadi sekarang kalau kita lihat profilnya Erick Thohir kan pernah menjadi ketua TKN kan, Jokowi Ma'ruf 2019, kemudian juga dipercaya memimpin BUMN pada saat ada proyek besar vaksin COVID, termasuk IKN kan, Erick Thohir berada di belakang pembangunan itu. Jadi sosok dia yang dianggap media darling sebagai penerus Jokowi, kan waktu itu sempat digadang-gadang bahwa Erick Thohir lah yang akan menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto, bukan yang lain-lain. Tapi kemudian simsalabim bin Jokowi yang ada di situ. Jadi kalau melihat profil Erick Thohir ini bukan bagian dari inner circle-nya Prabowo Subianto, dan Prabowo juga mungkin tidak merasa nyaman jika BUMN tetap dipegang oleh orang-orang Jokowi, karena ini sangat strategis sekali. Jadi harus orang yang bukan berakar pada kelompok Jokowi begitu. Apakah pembubaran Kementerian BUMN itu menjadi relevan atau menjadi sesuatu yang
Abang akan terjadi Bang, karena dulu kan sempat pembubaran Kementerian Penerangan saja kan, itu bikin masalah dulu kan, menimbulkan gejolak luar biasa. Iya, iya. Nah, apa yang Abang mau lihat di Kementerian BUMN? Karena sebagai warga negara nih, berarti kita nunggu lagi dong reshuffle kabinet minggu depan. Bisa jadi. Capek dong Bang. Nah, jadi kan harus melihatnya gini. Jika Erick Thohir itu, jadi kalau menurut saya gini ya, Prabowo sedang mengayun-ayun sehingga orang bingung memprediksinya. Yang satu ditendang, yang satu diangkat. Kan begitu. Melihat orang-orang Jokowi. Ya. Yang satu diangkat, yang satu dibuang. Yang satu dibuang, yang satu diangkat. Orang pusing juga menganalisisnya. Nah, jadi kalau kita melihat dari sisi demosi, bahwa Erick Thohir itu dibuang sebagai Menpora misalnya, diturunkan pangkatnya dari mayor menjadi sersan mayor, ya. Kalau kata Naga Bonar, maka semakin kecil kekuasaan yang diberikan kepada orangnya Jokowi, dalam hal ini Erick Thohir. Jadi Jokowi tidak diberikan posisi yang megang uang banyak. Jadi BUMN itu dulu ya. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Jadi jika Erick ini dipindahkan secara paksa, menurut saya secara paksa ini. Karena kan nggak ada pengumuman, tiba-tiba blang gitu ya. Ini bisa dibaca sebagai penyingkiran orang Jokowi atau loyalis Jokowi dari lingkar inti pemerintahan Prabowo. Lingkar inti loh. Iya. BUMN itu lingkar inti. Yang pegang duit. Ya kan? Hampir 75% duit itu antara lain berseliweran di Kementerian BUMN. Nah, bisa juga kita pahami dia reposisi strategis. Artinya jika diamankan, kira-kira gitu, maka Menpora tetap penting untuk menjaga agenda soft power seperti target sepak bola masuk Piala Dunia gitu kan. Jadi yang seperti itu loh Erick Thohir, sekalipun dia harus meninggalkan posisinya sebagai ketum PSSI. Iya, sama dengan itu tadi, lu kan duitnya udah banyak, biayai dong, harus sampai tuh masuk Piala Dunia. Nah, jadi dia kan punya relasi yang kuat dengan FIFA. Saya kira memang menurut saya posisi yang paling pas juga untuk Erick itu heavy-nya ke olahraga, kan titik beratnya passion dia ke olahraga. Dan semua orang di BUMN dia kenal semua. Ya dia artinya untuk mendapatkan CSR, dana iklan dan segala macam ya. Ya. Jadi ini juga bisa dibaca parkir aman untuk Erick Thohir yang dalam beberapa hari berseliweran ini, bahwa dia akan dicokok untuk kasus-kasus yang terjadi di BUMN. Jadi kita banyak bisa menerjemahkan ini apakah demosi, apakah ini diparkir aman. Kita lihat saja nanti perkembangannya, bagaimana nasib Erick Thohir setelah tidak memegang kekuasaan ekonomi secara langsung. Ya, ada komentar lain Bang tentang penggantian ada pejabat ini dari Abang. Salah satunya kalau menurut saya yang menarik adalah ada wakil menteri dari PKB, artinya politisi PKB. Kemarin PKB dari menteri jadi wakil menteri. Atau ada komentar Abang yang lain di luar yang 3 nama tadi? Di luar Pak Jamal Sanyago, Erick Thohir dan Kodari? Ya, saya kira ini reposisi politik yang sedang dijalankan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus hasil komprominya dengan partai-partai politik. Karena kan akan ada menteri dari PKB misalnya yang dijadikan tersangka kan gitu. Ada menteri yang ditendang, siapa yang bidang kemarin Dakiri siapa? Iya, sisi itu bukan. Karding. Sekalipun dia faksi yang berbeda. Ya, sekalipun faksi yang berbeda. Jadi ini betul-betul reposisi. Dia menempatkan posisi
tidak satu kubu di dalam partai politik. Partai politik kan berfaksi-faksi. Jadi presiden juga menempatkan faksi-faksi itu. Jadi betul-betul sekarang reposisi dan hasil kompromi politik Prabowo Subianto dengan partai-partai politik yang di dalam kabinet, sekaligus kontrol politik Prabowo atas kabinetnya yang diisi oleh kader-kader partai politik. Jadi Prabowo betul-betul sekarang sedang menyusun komposisi kabinetnya dengan orang loyal, satu. Yang kedua, tetap ada orang Jokowi. Yang ketiga, tetap ada orang koalisi partai. Nah, kita belum lihat dari Nasdem, dari PKS ada. Jadi dalam situasi ini menurut saya Prabowo sedang mencoba mengontrol kementerian strategis, ya, seperti keuangan, makanya diganti Menteri Keuangan, seperti Kementerian BUMN, seperti juga Kementerian Polkam, gitu. Yang jelas-jelas kader Gerindra ya. Jadi betul-betul dia sedang melakukan kalkulasi politik strategis di kabinetnya begitu. Termasuk menurut saya yang sedang berdebar-debar menunggu apakah akan ada segera reshuffle kabinet menteri dalam negeri yang sangat kontroversi. Kita tunggu saja, Bung Indra. Oke, Bang. Iya. Sobat Madulog, menteri adalah pembantu presiden. Dan kabinet tentu saja ada unsur pemerintahan. Karena presiden itu memiliki dua fungsi. Satu, kepala negara, dua, sebagai kepala pemerintahan. Tentu untuk menegaskan fungsinya sebagai kepala negara, pemerintahan harus bekerja dengan baik. Dan reshuffle kabinet, sebagaimana kita tahu, ada hak prerogatif dari seorang presiden. Tetapi tentu juga hak prerogatif ini harus benar-benar kita lihat apakah memang pengejawantahan atas program-program yang sudah dijalankan, yang hendak dijalankan dan dijanjikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selamat bekerja pada menteri-menteri yang baru dan selamat deg-degan bagi menteri-menteri yang akan diganti dalam reshuffle berikutnya. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Tetap berpikir merdeka 100%.